nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, secara khusus kepada saudara di Dijensia Sinaga, dengan Weni Noviati Simatupang, diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 17. Mazmur pasal 103 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Sekali lagi kami bacakan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah enak berumah tangga? Mengapa pertanyaan ini menjadi dasar bagi kita? Sebab kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, perkawinan seakan-akan adalah untuk menjaga dan mencari status sosial. Jadi kalau orang yang tidak kawin, orang yang tidak menikah, masyarakat dan lingkungan memposisikan orang-orang demikian, mungkin lebih rendah dengan kata-kata dan
lape martua, belum dapat berkat. Itulah yang kita asumsikan. Ada juga perkawinan pada saat sekarang ini hanya seperti mencari popularitas. Ya, ada anak-anak yang kawin umur 16, 15, dan perkawinannya juga hanya seumur jagung. Jadi perkawinan seakan-akan mencari popularitas. Ada juga perkawinan, kalau kita lihat dari segi budaya, memang ini nyata untuk menyatakan status sosial semata. Jadi boru niraja harus kawin dengan anak niraja. Sementara kita ini sebenarnya sama-sama hatobannya. Hatoban daripada Tuhan ya. Dan yang paling salah, kita ini adalah budak daripada diri kita sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasih, makanya ada orang yang mau melakukan perkawinan hanya untuk menjaga status sosial ini. Tapi terlepas daripada semua itu, kalau itu yang menjadi tujuan kita, tidak akan menemukan kebahagiaan. Tapi berumah tangga itu adalah suatu sukacita. Jadi si Dedi Sinaga ini pula dengan Weni Noviati Simatupang, berumah tangga itu enak sekali, bahagia sekali. Kenapa kita sebutkan bahagia? Sebab Tuhan yang menyatakan demikian dengan firman-Nya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang membentuk rumah tangga orang-orang percaya. Nah itulah kebahagiaan, itulah sukacita kita. Ini sebenarnya karena sukacita yang terbesar karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang bekerja. Jadi bukan karena sudah 3 tahun berpacaran itu yang membuat supaya terjadi perkawinan gitu ya. Bukan demikian. Tapi karena Tuhan yang berkarya. Jadi mungkin Dedi dengan Weni mungkin pernah mendengar ada orang yang pacaran sampai 8 tahun ya. Bapak mama sudah kenal. Semuanya sudah kenal. Kalau kita baca di situ, kalau kita dengar ceritanya, ya peliharaan di rumah ini pun sudah kenal mereka. Coba bayangkan ya, ada gonggongnya di sana. Sudah kenal, dari jauh pun sudah kenal siapa ini. Tapi karena sesuatu hal, sekalipun sudah 8 tahun, apa yang terjadi? Mereka hanya karena perkataan semata, mereka tidak jadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang dari dulu, sebelum pacaran, kalau anjingnya ini sayang sekali disayang-sayangi. Tapi karena kata-kata yang tidak jadi ini, karena mereka tidak jadi berumah tangga, ya, kalau kita lihat anjingnya yang dulu disayang-sayang, akhirnya ketemu di pasar pun anjingnya ini disepak. Ya. Jadi apa yang dibentuk 8 tahun itu dengan apapun yang dekat dengan orang-orang yang disayangannya dulu itu menaruh kebencian dan kemarahan. Jadi bukan Tuhan.
Kalau bukan Tuhan yang membentuk, maka kebahagiaan pun tidak akan kita dapatkan. Nah, ini bersyukur. Nah, mungkin kekuatan Tuhan itulah yang ada di dalam diri si Weni Noviati Simatupang ini ya. Doanya itulah yang menguatkan dia sehingga si Dedi Jen ini pun mau dan berani dia mengajak si Weni ini untuk berumah tangga. Kan demikian. Karena kita tahu juga kan sekilas ya, si Weni ini guru sekolah minggu. Kan demikian. Doanya dan doa anak-anak sekolah minggu itulah yang didengar oleh Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan pikiran, bukan karena perbuatan. Dan inilah kebahagiaan karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang berkarya. Dan inilah untuk bahagia selama-lamanya, karya dan Tuhan yang berada di dalam diri, di dalam rumah tangga, itulah yang harus terwujud setiap hari. Supaya menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera dan keluarga yang bahagia, tetaplah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga saudara berdua. Tetaplah menghadirkan Tuhan di dalam keluarga ya. Jadi kalau tidak baik manusia itu seorang diri saja. Oh, ada rupanya inisiatif Tuhan. Mari ikut sertakan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap perencanaan Tuhan itu. Nah, kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi pelengkap penyerta. Mau berencana pun tidak berdoa. Setelah mulai mengalami tantangan, baru Tuhan dipanggil, Tuhan baru berseru kepada Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus di dalam perahu. Setelah badai tergoncang dan setelah badai menggoncang kehidupan mereka di tengah-tengah pelayaran itu, maka mereka membangunkan Yesus yang hadir, yang tetap bersama-sama dengan mereka. Dan itulah kita. Tapi itu pun Tuhan memaklumi kita. Kita memanggil Tuhan di tengah badai gelombang, dan Tuhan mau juga menjawab panggilan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu menghardik badai gelombang di tengah-tengah rumah tangga. Nah, apa artinya? Sebaiknya rumah tangga orang percaya mulai dari awal, akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir, harus kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap perencanaan kita, maka keluarga kita akan bahagia. Dan inilah tanggung jawab daripada Dedi ya, dengan Weni. Pagi-pagi hadirkanlah Tuhan. Ibadahlah. Mungkin terlalu letih pun, ibadahlah kepada Tuhan. Marilah bersekutu dengan Tuhan, memulai hari-hari kita dengan Tuhan. Dan tetaplah di dalam Tuhan. Sekalipun kita mau rebah, malam-malam, tetaplah kita menghadirkan Tuhan. Kalau kehidupan kita di dalam Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu inisiatif Tuhan. Maka tetaplah ikutkan inisiatif Tuhan di dalam diri saudara. Dan seperti firman ini dinyatakan, tetaplah kasih setianya itu. Kasih setia terhadap keluarga, kasih setia terhadap Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kesetiaan daripada Abraham, mereka hampir putus asa. Sarah telah tertawa saat malaikat menyatakan tahun depan akan lahir seorang anak bagimu. Artinya, dia telah melihat pekerjaan Tuhan yang sia-sia.
Tapi apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi kesetiaan kita sekalipun harapan kita, ekspektasi kita belum tercapai, jangan terus mengambil kesimpulan Tuhan tidak sayang kepada kita. Jadi kalau bahasa motivator menyatakan demikian ya. Karena ekspektasi kita, pengharapan kita terlalu besar, disitulah kita sering kecewa. Tidak dapat seperti apa yang kita pikirkan, tidak dapat seperti apa yang kita inginkan, maka kita akan kecewa. Tapi apa yang maunya? Biarlah pengharapan Tuhan, keinginan Tuhan yang terjadi, yang nyata kepada kita. Jadi kita sabar dan kita bertekun, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi seperti Abraham, sekalipun tidak mungkin lagi logika manusia menyatakan itu. Tapi bagi Tuhan, itu hanya perkara yang kecil. Dan itu diwujudkan. Nyata memang firman Tuhan. Bahwasanya sekalipun sudah tua, Abraham menemukan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Baru yang kedua, kalau kita perhatikan juga, apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, Hosea. Itulah disebut dengan Hosea lah seorang yang paling setia di dalam hidupnya. Sebab apa? 3 kali istrinya melakukan kesalahan, tapi 3 kali dia mengampuni dan 3 kali dan selamanya dia mengampuni istrinya. Itu karena dia bertanya kepada Tuhan. Apa artinya? Ada kesalahan-kesalahan juga kita harus tetap setia. Jadi mungkin si Weni juga nanti melihat ya bagaimana kesalahan-kesalahan si Dedi ini. Tetaplah mengampuni karena Tuhan telah menjadikan dia menjadi suami. Jadi bukan karena pikiranmu. Jadi mengampuni, membentuk kepada masa depan yang lebih indah, itu yang lebih baik. Itu juga kepada si Dedi ya. Harus mampu juga mengampuni. Artinya mengasihi, tetaplah mengasihi. Jangan karena kesalahan kita tidak melihat lagi nilai-nilai kehidupan dan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau kita lihat, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Baiklah kita ciptakan manusia yang sepadan. Ya. Jadi manusia yang segambar dengan Allah. Jadi di dalam diri si Dedi ada Tuhan. Di dalam diri si Weni ada Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang ada di dalam diri setiap pribadi itu. Itulah yang kita hargai. Jangan karena katanya hidupnya tidak dihargai. Ya. Ada kesalahan, tapi hargailah Tuhan dan kehidupan yang diberikan Tuhan itu di dalam diri setiap pribadi. Itulah maka kita mampu memaklumi, kita mampu mengampuni, kita mampu mengasihi. Jadi kalau kita tidak melihat Tuhan di dalam diri seseorang itu, maka kita tidak akan mampu mengasihi. Jadi kalau orang India, demikian katanya, kalau orang India, mengapa perempuan itu takluk, tunduk kepada suaminya? Karena di dalam dirinya ada Tuhan. Ya begitu juga laki-laki sayang mengasihi istrinya, karena di dalam diri istrinya juga ada Tuhan, ada gambar Allah. Jadi jangan merusak gambar Allah yang ada di dalam diri setiap pribadi. Laki-laki tidak boleh merusak gambar Allah yang ada di dalam diri perempuan. Dan perempuan juga tidak boleh merusak gambar Allah di dalam diri seorang laki-laki. Justru inilah mereka dibentuk menjadi sepadan untuk merajut dan memperbaiki apa yang telah hilang. Gambar Allah yang hilang di dalam diri seseorang itu suaminya, gambar Allah yang hilang di dalam diri istrinya, itulah yang harus diperbaiki, itulah yang dipertemukan
ditemukan oleh seorang suami ataupun istri. Makanya kan kalau bimbingan pranikah harus mengetahui kelemahan dan kekuatan daripada istrinya. Supaya apa? Kelemahannya bukan untuk dieksploitasi. Jadi inilah bapak-bapak kan begitu kan? Sering begitu. Mama-mama ini kan ibunya sudah pagi-pagi sudah mersasak. Bagus, cantik kan? Sasaknya ini sama makeupnya pun sudah mahal. Tapi apa? Bapaknya tidak pernah menyatakan, ih cantik kali ya mak. Tidak ada demikian. Jadi kalau laki-laki biasanya kurang tahu ya. Kadang-kadang menyatakan rasa salut, rasa cinta itu tidak dinyatakan. Justru terbalik. Ah, masa begitu? Makeupnya katanya kan. Apa akhirnya? Akhirnya apa yang terbaik yang ada di dalam diri seorang perempuan itu akan menjadi runtuh. Tapi coba kalau terbalik kita buat. Inilah peranan si Dedi nanti kan. Kalau sudah dilihat bermakeup si Weni ini, cantik kali ya mak. Aku sayang loh sama mama. Cantik hari ini. Kalau begitu, kalau dipuji si Weni ini, maka dia akan menari-nari. Hatinya pun akan menari-nari. Dia akan berbahagia. Tapi inilah kadang-kadang yang kita hilangkan. Kita tidak mau memberikan pujian. Kita tidak mau menyatakan rasa salut kita. Saya tidak tahu kalau rasa cinta itu disembunyikan terus ya. Dan ini, kalau rasa cinta itu, rasa sayang kita itu disembunyikan, maka alamat orang akan bertanya-tanya. Jadi begitu. Kata-kata pujian itu juga menaruh. Itu seperti apa ya? Melebihi daripada permen yang membuat kita berbahagia. Kata-kata pujian itu. Jadi artinya kalau kita memuji seseorang, dipujilah suaminya, dipujilah istrinya, itu akan mendorong dia berbahagia. Kalau dia berbahagia, maka dia akan bekerja dengan baik. Dan kalau dia bekerja dengan baik, maka rezeki juga akan datang baik kepada kita. Jadi seseorang yang memuji artinya dia juga mengundang rezeki kepada keluarganya. Jadi seseorang yang mencela berarti dia juga menahan berkat Tuhan berada di tengah-tengah keluarga mereka. Sebab apa? Orang akan marah kalau kita mencela. Sehingga saat dia marah apa yang terjadi, dia pun tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi? 1 jam kita tidak bekerja dengan baik, maka 1 jam juga rezeki kita tidak tertahan ya. Nah, jadi ada baiknya kita tetap menjaga dengan memberikan, mengapresiasi apa yang baik yang diberikan oleh suami, apa yang baik diberikan oleh istri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Itulah yang harus diperlihatkan juga di tengah-tengah rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Rumah tangga akan bahagia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi mau mempertahankan, mau mencari masa depan yang lebih baik adalah dengan cara bagaimana kita tetap setia terhadap Tuhan, setia terhadap cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Jadi tetaplah mencintai, tetaplah pula setia kepada Tuhan. Itu yang menentukan masa depan. Jadi itu pengalaman ya. Jadi ada orang satu keluarga, kalau di bahasa Batak itu lumayan. Opungna, Aima pemilik tanah, kan? Jadi anaknya karena tidak ada kasih setianya, dia hanya menjual tanahnya, tanah daripada opungnya. Gak tahu lagi pak opungnya bagaimana.
karena nggak ada lagi tanah bapaknya yang mau dijual, kau punya entah apalah lagi kan. Nah, apa artinya kalau kita tidak setia, masa depan generasi kita juga tidak akan baik. Jadi kalau kita setia, maka yang membentuk masa depan kita dan masa depan generasi kita adalah kesetiaan kita dan kesetiaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan takut tentang masa depan, sebab Tuhan mampu memberikan seperti perkawinan yang di Kana. Ya, Tuhan mampu, Tuhan mau mengubah aturan pencideraan menjadi sukacita. Air diubah menjadi anggur. Persiapan-persiapan daripada orang-orang yang berpesta itu, orang kaya itu. Apa yang telah mereka persiapkan, yang terjadi adalah mereka hampir merasakan rasa malu yang besar karena kekurangan anggur. Tapi ada orang yang berdoa kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kegelisahan mereka akan kehancuran pesta itu. Ada orang yang berdoa, akhirnya Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur. Begitulah di dalam rumah tangga orang Kristen. Apapun terjadi, tetaplah berdoa kepada Tuhan sehingga aturan pencideraan akhirnya menjadi jalan keselamatan, jalan sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita dan khusus kepada keluarga Dedi Jen Sinaga dan Weni Nopiati Simatupang. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah membentuk keluarga Dedi Jen Sinaga dengan dasar firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan membentuk dan menuntun keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera. Biarlah Tuhan pada hari ini juga apapun yang kami lakukan secara khusus keluarga besar Sinaga dengan keluarga besar Simatupang itu akan memperlengkapi sukacita mereka dalam membentuk rumah tangga mereka dan menjadi doa kami supaya Tuhan tetap menuntun dan berkarya di dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, kami mau serahkan acara ini dan setiap acara syukuran juga nantinya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.